Tes tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, tidak bosan-bosannya, Silent di kesempatan morning briefing hari ini nih, tanggal 15 Desember 2020. Ya, jadi saya recording itu Hamin satunya. Ya, jadi contoh morning briefing untuk 15 Desember, hari Selasa saya recording di Senin sore. Selalu seperti itu. Ya, makanya kalau di tampilan di sini di tanggal 14. Ya, jadi biar teman-teman nggak pusing. Intinya sesuai keterangan di judul video kali ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan, saya mau memberikan beberapa info penting juga buat teman-teman. Yang pertama, mulai sekarang hingga nanti, ya hingga seterusnya lah kita bisa bilang, setiap morning briefing akan ada waktu, ya, di mana waktu itu khusus untuk membahas saham-saham requestan dari teman-teman. Entah itu teman-teman VVIP, entah itu teman-teman non VVIP, entah itu ya siapapun lah. Ya, jadi votingnya kita akan buka di dua tempat. Ya, voting pertama teman-teman ada di Telegram kita, ya, grup Telegram free kita, t.me/silenttraderacademy. Linknya ada di deskripsi. Ya, nanti silahkan teman-teman join langsung direct. Ya, lalu teman-teman silakan di list. Nanti saya buka open list di sesi 2 menjelang akhir. Saya buka list, nanti saya cek 3 terbaik akan saya angkat, akan saya bahas di morning briefing, ya, di morning briefing hari tersebut. Gitu. Nah, ya, tempat kedua ialah saya akan buka di YouTube. Ya, jadi misalnya nih, ini kan morning briefing tanggal 15. Nah, teman-teman bisa komen, ya, saham apa yang mau dibahas. Teman-teman komen di kolom komentar. Ya, misalnya teman-teman punya 5 saham, teman-teman bisa langsung komen dalam satu komentar. Ya, jadi misalnya, Om saya mau coba dong bahas BBCA, BBRI, BBNI. Itu dalam satu komentar saja. Jangan BBNI di enter, komen baru BBRI, nanti numpuk. Ya, jadi kalau ada 10 saham yang mau dibahas, tulis aja 10. Nanti saya cek yang mana paling banyak, nanti yang saya angkat juga. Jadi saya nanti mulai besok saya akan compare dari Telegram dan juga dari YouTube channel. Saya akan cek yang mana yang paling banyak, itu yang akan saya angkat, saya bahas, baik itu secara teknikal, fundamental, dan sebagainya. Ya, tentu bahasa ya ringkas, cuman padat. Oke, nah lalu pesan penting kedua ialah banyak lagi yang nanya, Om ada promo gak nih buat member baru, buat perpanjang, dan sebagainya. Tiap hari pasti ada yang nanya. Ya, setiap hari dari awal Desember selalu ada yang nanya paket perpanjangan. Ya, seperti yang saya bilang, paket perpanjangan akan dipublish di hari Sabtu atau Minggu. Itu berlaku untuk member baru dan juga untuk perpanjangan membership. Ya, perpanjangan hingga kuartal 1 2021, perpanjangan hingga pertengahan 2021, Juni 30, atau langsung perpanjangan hingga 31 Desember 2021 hingga akhir tahun 2021. Ya, dan juga saya lagi timbang-timbang dan ngitung-ngitung ini paket lifetime mau di harga berapa. Ya, sekali lagi paket lifetime saya akan hanya open untuk 20 orang. Ya, banyak yang request, lifetime-nya murahin dong. Nah, kalau lifetime agak complicated. Ya, karena kan ini seumur hidup. Berbeda sekali dengan paket bulanan, harian, dan mingguan. Ya, jadi nanti saya akan cari yang terbaik. Ya, harganya saya akan coba cari yang semenarik mungkin. Ya, jadi win-win solution antara Anda dengan saya. Ya, karena peminatnya cukup banyak, tapi saya cuma open untuk 20 orang dulu. Ya, meskipun teman-teman kendala dengan biaya, saya nanti akhir pekan saya mau buat akun Shopee. Ya, jadi katanya kan bisa Shopee Pay Later. Ya, jadi teman-teman bisa cicilan di lewat sana. Lalu saya juga sudah ada toko di Tokopedia khusus untuk teman-teman yang mau cicil. Itu nanti saya akan open di sana. Jadi teman-teman yang terkendala biaya bisa cicilan via sistem Tokopedia dan via sistem Shopee. Seperti itu. Ya, sejauh ini Senin sampai Jumat ini belum ada promo. Ya, jadi kalau teman-teman yang tahan, ya coba teman-teman tunggu sampai akhir pekan. Tapi ya sayang juga kalau kelewatan saham-saham potensial. Seperti itu. Oke, nah berikutnya tadi pengumuman voting sudah, lalu pengumuman untuk
promo sudah. Nah, lalu pengumuman ketiga ialah buat teman-teman yang punya sosial media seperti Instagram ya. Teman-teman bisa follow kami, linknya ada di deskripsi, ataupun teman-teman yang punya TikTok silakan follow TikTok kami. Di situ ada konten-konten yang mungkin menghibur teman-teman ya. Bisa like, komen yang pakai kata-kata positif. Ya, kata-kata positif itu bukan berarti selalu pujian, enggak, kritik boleh tapi pakai kata-kata positif. Ya, di IG kami boleh, ya, di TikTok kami boleh. Di TikTok kami baru sedang lagi gencar-gencarnya promosi di TikTok. Ya, jadi lagi banyak tuh haters-hatersnya. Ya, kalau dulu kan di YouTube nih lagi banyak nih haters-hatersnya. Ya, di sini sekarang di TikTok lagi banyak tuh haters-hatersnya. Ya, karena mereka belum tahu, mereka belum disuapin saham DAX 50% gitu kan 2 minggu, mereka belum paham. Ya, atau saham IMA 1 minggu 50% mereka belum paham. Ya, jadi biasalah ya. Nah, teman-teman punya TikTok silakan, punya Instagram silakan, atau teman-teman yang mau testimoni ya, teruntuk untuk member VVIP saya yang mau testimoni, teman-teman bisa Insta story, bisa posting, jangan lupa tag kami. Nanti saya suruh staff saya untuk repost. Ya, itu buat teman-teman yang mau sukarela untuk testimoni. Bisa juga testimoni di kolom komentar ya di YouTube ini, video ini, biar teman-teman non VVIP yang bingung ataupun masih ragu bisa dapat referensi. Ya, buat Anda yang mau sukarela ya, karena kadang ada yang loss baru loss 2% ngomel-ngomel ya, disuruh tahan terus profit 5-10% hilang orangnya, nggak tahu kemana. Ya, ada yang nitipnya seperti itu, tapi ada juga yang dengan suka hati, dengan sukarela gitu kan untuk testimoni, ya bagus seperti itu. Ya, oke. Saya rasa pengumumannya itu hari ini mungkin nggak ada ceramah ya, tapi mungkin pesan saya kembali satu, kalau untuk member VVIP tolong teman-teman maksimalkan, ikutin arahan 100%. Sudah banyak kejadian di mana kalau teman-teman gak ikutin jadi nyumblek ya, jadi nyungsep ya. Karena sebenarnya di VVIP plannya sudah cukup jelas. Kalau teman-teman teliti itu arahannya cukup jelas, bukan cukup lagi, itu sangat jelas ya. Lalu kalau teman-teman yang masih bingung, masih baru join 1-2 minggu di saham ya, itu pun sebenarnya ya, ini saya bukan promosi VVIP ya, tapi saya mau direct untuk teman-teman member VVIP dulu. Jadi tolong didengar untuk member VVIP, kalau teman-teman yang lain bisa langsung skip saja ke pertengahan, nggak masalah. Nah, untuk member VVIP itu juga ada namanya channel panduan basic. Itu jelas sekali pengertian trailing stop, cara pasang otomatis, konsep-konsep piramida, saham repo itu gimana sih, terus cara menggunakan otomatis, kelemahannya, keunggulannya, lalu terkait stop loss itu bahkan sudah dibuatkan videonya, stop loss santai itu seperti apa, stop loss ketat itu seperti apa, money management portfolio itu seperti apa, itu semua sudah dijelasin. Tinggal teman-teman mau atau enggak. Seperti itu ya, ibarat Anda Anda beli tanah, di bawah tanah itu ada lokasi, di bawah tanah itu ada emas, ya, emas berkualitas tinggi atau batu bara berkualitas tinggi, ya, tapi Anda nggak mau gali tanahnya. Anda tahu tuh ada emas, tapi Anda nggak mau gali. Ya, Anda nggak akan dapat benefit dari emas tersebut. Ya, sama kalau teman-teman yang join VVIP, please ya, saya nggak mau teman-teman udah bayar tapi teman-teman nggak maksimal. Apalagi lossnya gara-gara hal sepele. Om, saya ketiduran. Om, saya tadi main game ketinggalan. Ya, Om, saya tadi ngarap arak terus dibanting. Nah, kalau hal-hal sepele seperti itu yang membuat Anda loss, itu sangat disayangkan. Sangat amat disayangkan. Ya, apalagi kayak ketiduran, lalu ya teman-teman nggak mau jual, udah jelas-jelas profit nggak mau jual gitu kan, tak ngarap dapat profit arak dan sebagainya, itu kan disayangkan. Ya, jadi ingat ya, saham ini kita fokusnya cari uang, cari tambahan, sama seperti kita buka usaha. Ya, contoh kalau Anda buka usaha nasi goreng, ya, kalau Anda misalnya ketiduran, ya, yang harus Anda buka jam 7 malam, Anda buka jam 9 malam. Ya, Anda profitnya berkurang. Seperti itu. Ya, jadi di setiap usaha apapun, ya Anda harus serius. Ya, Anda harus serius dan harus fokus.
Ya, tapi dalam arti bukan sampai serius dalam arti gimana ya. Jadi jangan sampai ya, Anda jangan sampai ya gara-gara maksudnya loss 2% Anda panik, ya psikologis Anda panik, lalu kerjaan Anda terbengkalai, meeting gagal, nggak dapat klien dan sebagainya, itu jangan sampai seperti itu juga. Ya apalagi teman-teman yang sudah join VVIP, Anda tinggal ikut plan aja udah. 100% plan ikuti. Ya, contoh Excel. Excel menu lama nggak jalan pada panik. Ya, lalu saya instruksikan saya pribadi tuker dulu ke menu sore. Ya, dan juga jaga-jaga cash karena cashnya habis waktu itu. Tapi saya udah kasih notes ya, selagi Excel berada di atas 2350, Anda masih boleh keep, nggak usah khawatir. Dan akhirnya Excel hari ini terbang. Begitu pula ISAT yang perdagangan Senin atau di cek atas, dan saham-saham lain yang ada waktunya sendiri untuk naik, dan Anda sabar karena ketika silent trader record itu probability naiknya 90%. Nah, cuman perihal waktu, ada yang instan. Ya, contoh Aisyah 1 menit profit 3 sampai 4%. Ya, MPPA. Ya, lalu waktu itu ada yang bahkan nggak nyampe 1 menit profit banyak, banyak sekali. Jadi ada waktunya, ada yang butuh 2 hari baru naik, ada yang butuh 2 minggu baru naik. Ya, sabar saja, plannya sudah dibuatkan, Anda tinggal nentuin sendiri. Ya, itu pesan yang ingin saya sampaikan. Ya, lalu ada yang bilang, nggak usah diulang-ulang lah om, bosen. Ya kan, ada yang bilang seperti itu, udah dibilangin pun masih ngulang. Ya kan, udah diingetin tiap hari, masih aja ngulang. Ya, jadi apalagi nggak diingetin, makin parah. Ya, jadi bersyukur ketika Anda ada yang ngingetin, ya, maka Anda di-remind. Ya, karena manusia itu suka lupa. Bukan suka lupa sih, suka terlena lebih tepatnya. Ya, jadi merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah luar biasa, paling hebat, ya terlena. Akhirnya nggak menerapkan prinsip-prinsip ataupun nggak menerapkan kedisiplinan dalam trading. Ya, jadi saya mencoba untuk merimain teman-teman, yuk saham ini jangan dibuat main-main loh. Ya yuk, please jangan dibuat main-main. Serius, fokus. Kalau memang Anda sibuk kerja, Anda menu sore saja. Anda ikut swing saja, Anda main jadi trader swing saja. Tapi kalau Anda waktunya luang, ya Anda scalping boleh. Serius, fokus. Anda yang tahu Anda cocok untuk jadi apa. Saya nggak bisa nentuin Anda cocok jadi scalping, Anda jadi menu sore jual pagi, day trade, Anda jadi swing, Anda invest, nggak bisa. Yang bisa tentuin Anda pribadi, karena yang kenal diri Anda itu hanya yang di atas dan diri Anda sendiri. Orang lain nggak tahu spesifik Anda seperti apa. Anda yang kenal diri Anda sendiri. Ya, jadi Anda yang harus decide. Anda yang harus mutusin seperti apa ya. Saya hanya sebagai fasilitator, saya hanya sebagai provider. Saya provide sahamnya, saya provide target price-nya, plan-nya sudah saya buatkan. Ya, Anda yang decide. Anda mau ikutin atau enggak. Itu Anda yang decide sendiri. Ya, jadi Anda yang kendaliin diri Anda sendiri gitu. Cuman saya yang fasilitasin. Ya, saya yang provide. Ya, saya yang sediain, ya Anda yang tinggal ikutin. Seperti itu. Ya, jadi semoga teman-teman apa namanya bisa nextnya lebih maksimal lagi, terutama untuk member V5 karena sangat disayangkan lossnya gara-gara hal sepele, bahkan gara-gara sekuritas. Om, sekuritas saya baru kebuka jam 10. Waduh, kalau ada berita jelek dari jam 9 sampai jam 10 gimana gitu kan. Jadi kalau sekuritas memang di luar kendali siapapun ya. Kadang saya pun ada sesekali gara-gara sekuritas dari cuan jadi loss, ada sesekali, cuman jarang karena sekuritas yang saya pakai overall masih cukup oke. Nah, kan sekarang lagi hype sekuritas-sekuritas yang saya nggak tahu dan nge-lag banget. Nah, saya sudah buatkan video tips mengenai pemilihan sekuritas. Teman-teman silakan tonton ya agar teman-teman lebih maksimal. Yaitu saya sudah buatkan, memang agak panjang 40 menit, tapi 40 menit 50 menit itu detail sekali poin per poin, dan Anda bisa tonton. Itu ilmu yang sangat luar biasa dalam pemilihan sekuritas. Oke. Nah, jadi kita akan bahas market. Ya, jadi saya review dulu market kemarin. Volume perdagangannya masih masih cukup oke ya, meskipun merah, artinya volume perdagangannya nggak setinggi perdagangan kemarin, tapi masih tinggi dibandingkan rata-rata selama 120 hari ke belakang ya. Jadi selama setahun ke belakang, setengah tahun ke belakang itu masih cukup tinggi.
ya masih di atas. Meskipun ya kalau kita ketahui stokastika pun sudah berada di overbought. Artinya memang market terpaksa atau dipaksa untuk terus didorong untuk naik. Ya, lalu saya review sebentar. Market kemarin di perdagangan hari Senin foreign flow-nya ya outflow-nya itu sebesar 200 berapa sih? 180 miliar, teman-teman silakan cross check. Lalu selama seminggu terakhir itu 1,9 triliun. Ya, selama sebulan terakhir itu sudah out 4,3 triliun. Ya, namun ya kalau kita cek dari awal market digerakkan dari sini, ya dari November memang masih net buy sekitar 2 sampai 3 triliun. Ya, tetapi yang jelas selama sebulan terakhir market ataupun IHSG terus asing masih terus taking profit. Nah, ini indikator yang masih perlu kita waspadai. Ya, itu satu. Nah, yang kedua ialah kalau kita cek bursa regional kemarin di perdagangan hari Senin, Dow Jones Futures-nya naiknya kuat ya, ini naik yang sangat kuat. Jadi memang kenaikannya memang karena ada sentimen ya, karena katanya di US sana sudah mau mulai vaksinisasi karena vaksinnya itu yang namanya aneh itu P apa itu ya, itu sudah katanya sudah direstui oleh BPOM-nya US. Nanti teman-teman silakan cross check beritanya sendiri. Ya, saya nggak sediain beritanya, nanti teman-teman cek sendiri kebenarannya. Ya, hal itu yang membuat kompak bursa Asia mayoritas positif. Ya, Tokyo, lalu Singapura, tetangga kita, lalu indeks kita sendiri, ya, lalu indeks Shanghai itu oke. Ya, cuman ada kepleset di saham Hong Kong. Ya, indeks Hang Seng itu merah ya, mungkin karena sentimen dari dalam negerinya. Ya, jadi overall regional kompak menyambut positif. Ya, balik lagi, market semua akan tetap di-push naik selagi sentimen-sentimen positif terus datang. Ya, nggak peduli ini dia punya stokastiknya overbought ataupun mungkin levelnya sampai sini, selagi sentimen positifnya terus ada, maka market masih akan terus di-push. Nggak peduli indikatornya bilang sell semua, kalau sentimen positif, ya market di-push naik terus. Ya, salah satu sentimen positif global ialah ya dari vaksinisasi. Ya, vaksinisasi, uji vaksin berhasil ya, lalu dari dalam negeri kita masih menanti bahwa vaksin di kita ini sudah uji tahap klinis sudah selesai, sudah dapat emergency license dari BPOM ya, karena masih didebatin di DPR ya, karena memang belum dapat emergency, lalu sudah datang 1,2 juta. Ya, dan katanya saya nonton cuplikannya waktu debat di DPR itu, ya katanya sudah DP 80% padahal belum uji vaksin dan sebagainya. Ya, maka dari itu sedang didebatin ya, kita berharap memang dari BPOM ngasih license, dan memang kasih license-nya karena benar-benar vaksin ini efektif. Ya, sehingga vaksinisasi target pemerintah di Januari berhasil. Ya, ketika health issue ini sudah mereda, COVID ini sudah mereda, optimisme naik, ya market bisa recovery. Ya, lalu usaha-usaha yang kita punya, bisnis yang kita punya, ataupun kalau kita karyawan yang maaf-maaf mungkin kepotong jam kerjanya karena COVID, bisa segera normal, semua orang bisa roda perekonomian kembali bergerak, kita semua bisa seperti sedia kala sebelum kena pandemi. Ya, jadi kita doakan semoga hal tersebut bisa segera terjadi. Ya, jadi itu adalah berita-berita yang memang menjadi headline terus. Ya, berita-berita terkait vaksin yang memang menjadi headline terus. Oke, ya tapi di satu sisi kita harus jaga-jaga kalau terjadi lonjakan secara signifikan terus-menerus di dalam negeri kita. Ya, saya nggak tahu sih COVID terakhir berapa, tapi tetap mencetak all time high-nya, jadi cetak rekor tertingginya tiap hari, dan itu menjadi khawatir. Meskipun sebenarnya kalau kita track tingkat sembuhnya juga tinggi gitu. Jadi memang di salah satu indikator ya, kalau indikator kenaikan ya memang tinggi 8.000 gitu kan, terakhir sempat 8.500-an kalau nggak salah. Ya tapi indikator sembuh dan amit-amit yang meninggalnya itu kan juga harus kita perhatikan. Jadi contoh ya, naik 8.000 tapi yang sembuh 6.000.
Itu kan berarti sebenarnya yang penambahan kan cuma 2.000. Ya karena 6.000 sembuh, 8.000 nambah. Ya, nah itu kita sebenarnya harus perhatiin selisihnya itu, grafik selisihnya itu. Ya, jadi kita nggak bisa lihat, oh hari ini 6.000, besok amit-amit 7.000, besok amit-amit 8.000, besok amit-amit 9.000. Kita nggak bisa pakai itu. Kita cek, oh hari ini naik 6.000, yang sembuh 3.000. Oh besok naik 7.000, tapi yang sembuh 5.000. Oh berarti kan kenaikan sembuh lebih tinggi dibandingkan kenaikan positif. Nah itu bagus berarti, bukan jelek. Ya, nah itu yang harus kita teliti. Ya cuman yang ditakutkan adalah fear-nya, desakan dari ID, Ikatan Dokter Indonesia, ya pokoknya dari tenaga medis, dari pemerintah-pemerintah daerah setempat untuk PSBB. Cuman saya rasa balik lagi pemerintah akan sulit untuk melakukan PSBB ketat. Karena memang fokus pemerintah terpecah antara ekonomi dan kesehatan. Ini harus dijaga dua-duanya jalan bareng. Nggak bisa salah satu dikorbanin. Saya yakin pemerintah nggak akan ngorbanin salah satunya. Jadi dipaksa berbarengan. Karena kalau salah satu dimatikan, usaha selama berbulan-bulan ini untuk ngangkat ekonomi sia-sia kalau di PSBB lagi. Gitu, mungkin yang dipikirkan pemerintah seperti itu. Ya intinya kita dukung saja yang kebijakan-kebijakan bagus ya kita dukung. Ya, kita tetap jaga protokol kesehatan agar penyebarannya bisa meredah. Oke, jadi market bagus. Dia di satu sisi akhirnya break di atas 6.000 ya, kemarin sempat nyentuh, hari ini dia all time high-nya lagi ya, dia menciptakan higher high lagi, dan kalau kita perhatikan ini sudah pas-pasan sekali di area resist ya, ibaratnya antara ketemu atau enggak, jadi pas-pasan sekali ISG ini berada di area resist. Nah kita lihat kalau besok dia kuat atau setidaknya kalau dia bisa kuat di atas 6.000, let's say lah, kita butuh konfirmasi 1-5 hari. Nah, kita cek kalau sampai minggu depan market masih bisa close di atas 6.000, oke, ya kalau market masih bisa close di atas 6.000, maka hampir dipastikan market masih akan lanjut naik. Targetnya ke berapa? Saya sudah bilang waktu di morning briefing yang kapan, targetnya di sekitar 6.200. Ya, 6.200, 6.300 ini merupakan targetnya. Saya rasa ini sudah sangat target mentoknya. Ya, ini sudah sangat target mentoknya di sini. Ya, jadi ini upside-nya, potensi kenaikan market ya kita tunggu saja. Ya, apakah market kuat naik atau enggak. Kalau market nggak kuat naik, ya dia akan uji resist lagi. Dia akan uji support lagi di sekitar 5.800-an. Ya, yang kebetulan ada gap juga di sini. Ya, seperti itu. Jadi ya kita tunggu saja. Ya, sejauh ini BBRI volume distribusi asing meredah, BBCA akumulasinya lebih gede lagi. Ya jadi seperti yang saya bilang, posisi sekarang harusnya BBCA Bandara sudah mulai profit. Ya ingat ya ketika saya bilang BBCA sudah nyampe 34.000, 35.000, ini adalah area rawan taking profit asing. Ya jadi jangan kaget kalau tiba-tiba asing di BBCA sudah mulai menunjukkan jualan. Ini kita harus waspada karena kenaikan market itu didukung oleh BBCA. Ya BBCA 1% terus tiap hari dipush naik oleh asing. Ya jadi kalau sampai asing di BBCA memutuskan untuk jualan seperti yang dilakukan di sini, ya, yang minus sampai 3,4%, 3,9%, maka market langsung ambles seperti kemarin. Ya jadi BBRI, BBCA tetap menjadi patokan kita. Selagi mereka masih di akum, kita masih bisa bernafas lega seperti itu. Oke, nah berikutnya kita akan cek di list saham-saham apa aja sih yang di request oleh teman-teman. Shield, Friend, Andro, SPP, Breeze, Dark, SML, Zing, WG, Java. Ini mah rata-rata semua emiten ya. Disebut satu-satu. Oke, Juste, PTDU, Antam, BBTN, Pakuan, JBR, Breeze. Ya, ini semua disebutin satu-satu. Ya, sebenarnya saya mau dibikin polling aja, cuman kalau polling kan saya harus tentuin sendiri sahamnya. Ya, saya sudah bilang padahal ya, teman-teman kalau ada saham yang mau dibahas yang sama diketik juga biar saya tahu seperti itu. Kalau kayak gini kan sulit.
Ya, saya akan pilih saja kalau kayak gitu. Ya, saya akan pilih saja saham-saham yang saya rasa bisa kita perhatikan. Ya, Hill Friend. Oke lah, Friend nampaknya cukup menarik perhatian. Kita bisa bahas. Lalu Duck boleh. Ya, Duck boleh kita bahas. Tama, skip, Kebak skip. Fire, Asabri, males. Ya, Breeze. Ya udahlah, Breeze, kok BJBR, Breeze, Friend, dan Duck. Kita bahas di morning briefing kali ini. Oke? Oke, kita mulai dari Friend dulu deh. Ya, nah Friend ini memang sempat viral karena lagi digoreng berita bahwa pertama operator dari 5G. Ya, operator dari 5G katanya oh yang dapat Duck. Kok Duck sih? Ada error. Friend, katanya yang dapat antara Friend dan Telkom gitu. Ya saya mikir Duck mulu, jangan-jangan Duck besok 20% lagi. Ya, atau setidaknya 10% lagi. Ya, aminin aja. Nah, Friend dan Telkom ini lagi digoreng berita. Ya, tetapi berita yang dibuat sebenarnya merujuk kepada Friend. Ya, jadi entah beritanya benar atau enggak, jujur saya nggak ngikutin sih ya kalau berita Friend. Pertama katanya dia mau di merger, mau diakuisisi, lalu dia ini katanya calon operator 5G. Ya, kalau memang Friend calon operator 5G, saya rasa agak gimana ya? Saya rasa harusnya pemerintah atau Menkominfo akan memberikan kepada perusahaan yang memang sudah track recordnya jelas kalau untuk operator 5G. Ya, dan balik lagi ya, change-nya lebih kepada Telkom, jelas perusahaan yang paling sehat di telekomunikasi ya Telkom. Seperti itu. Ya, jadi beritanya bener-bener cuman buat ngepom-pom Friend doang, dan itu yang saya khawatirin. Ya karena udah nggak ngefek. Ya berita terus diulang tiap hari tapi sahamnya gini-gini aja. Itu satu, itu dari sisi sentimen Friend. Nah, kalau dari teknikal sebenarnya saya bisa katakan sudah menarik. Terlepas dari distribusi gila-gilaan yang dilakukan di sini. Ya, intinya Friend secara teknikal ini menarik. Pure teknikal ini menarik. Ya, ini double bottom. Ya, ini double bottom jelas sekali. Ya, ini double bottom di sini. Nih ya huruf W ya. Huruf W confirmation-nya dia harus bisa di atas 77. Ya, confirmation-nya dia harus bisa di atas 77. Ya, jadi itu konfirmasinya. Ya, itu satu kalau dari sisi teknikal. Tapi balik lagi dia sudah berbentuk lower high ya. Jadi trennya sudah mulai up. Di satu sisi kalau kita lihat EMA 200-nya dengan EMA standarnya itu sudah mulai ketemu. Ya, cuman mungkin masih akan nyisain space. Ya, jadi kalau kita simulasikan begini, itu masih akan makan waktu beberapa hari lagi. Ya, itu masih akan makan waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya mungkin masih makan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu lagi hingga EMA 200 dan EMA kecilnya bertemu, ya lalu dia breakout. Jadi teknikalnya oke. Ya, ini teknikal oke. Kita bahas teknikal tadi dari sentimen sudah. Sekarang dari teknikalnya sudah. Ya, saya ringkas saja. Jadi tracknya masih bagus. Ya, untuk Friend targetnya berapa ya? Targetnya sekiranya di 88 lah, 8788 ini targetnya. Ya, ini resisten cukup kuat di sini, 8788. Ya, kalau dia bisa di atas 8788, oh bagus. Karena ini merupakan resisten yang cukup kuat. Ya, resisten yang cukup kuat yang harus dilalui. Seperti itu. Jadi itu targetnya. Kalau bisa di atas itu bagus. Ya, itu untuk Friend. Ya, nah, tapi kalau kita cek dari sisi bandarmologi, ya memang ini agak complicated. Ya, karena Friend ini adalah emiten yang selalu yang ya mungkin teman-teman sudah dengar, yang dimana hutangnya itu rata-rata OEK semua, yaitu hutang yang wajib konversi, obligasi wajib konversi. Ya, jadi perusahaannya nggak perlu bayar utang, ya nggak perlu bayar cash utang, tapi utangnya itu dikonvert jadi saham. Hasilnya ialah apa namanya outstanding shares-nya ya, jumlah saham beredarnya makin hari makin nambah karena kan convert.
Ya, jadi nambah sehingga kepemilikannya ya sehingga kepemilikan kita itu terdilusi secara akuntansi. Ya, terdilusi secara akuntansi. Ya, jadi OWK ketika sudah jatuh tempo di-convert nambah misalnya 1 juta lot, 1 juta lot. Nah, hal ini yang membuat saham friend ini terus ada yang jualan. Kalau kita cek, siapa yang jualan paling banyak RF ini. Nah, mungkin teman-teman bingung nih RF dapat dana dari mana? Ya mungkin RF ini adalah mewakili emiten ya ataupun supplier dari friend yang kena OWK. Ya jadi misalnya contoh PTA ya PTA punya piutang di friend. Lalu friend nggak bisa bayar dan memang utangnya itu sudah dalam bentuk OWK, dikonversi jatuh tempo. Ya setelah dikonversi misalnya dapat 20 juta lot misalnya. Ya sudah, ya kita tinggal cek OWK-nya itu di harga berapa. Hitungannya, ya nanti kalau benar sudah untung ya benar bisa jualan. Makanya entah kenapa kalau teman-teman perhatikan kok barangnya nggak habis-habis ya, itu karena OWK. Karena dikonversi, dikonvert. Jadi memang si RF ini nggak punya barang, dia nggak beli dari bawah, nggak beli dari atas. Dia tiba-tiba muncul karena dikonversi. Nah, kalau teman-teman mau tahu harga konversinya berapa, teman-teman cek aja di laporan keuangan, ya teman-teman di CALK, di notes-nya cari aja, ya di bagian hutang. Nanti ada dijelasin OWK seri berapa, itu jatuh tempo dan nominalnya berapa. Itu semua detail di CALK. Kita nggak bahas karena kelamaan. Ya, di satu sisi tapi asingnya masih akumnya pun ya lumayan lah dari udah lama ya kalau kita hitung akumnya mungkin hampir 5 juta lot 6 juta lot ya jadi akumnya masih banyak dan ya lumayan ya kenapa lumayan ya karena teknikal bagus ada juga asing yang akumulasi ya cuman balik lagi harga sahamnya tertekan karena terus OWK nah mungkin ketika OWK-nya sudah habis yang dikonvert baru mungkin friend bisa kuat nanjak lebih banyak ya karena sejauh ini friend naik dikit diguyur naik dikit diguyur seperti itu ya tetapi kalau dibilang friend ya memang dibandingkan saham-saham seperti Envy ya ya jelas friend lebih mending meskipun kalau kita tahu Envy kan perusahaannya lumayan bagus om daripada friend ya bisa dibilang sebenarnya sama aja sih ya waktu itu ada yang nanya om Envy friend mending mana oh jelas friend. Kenapa? Satu, jelas dari kepemilikan publik, ya ini kita ngomong kepemilikan publik, ini Envy ini parah banget. Ya, kepemilikan publiknya hampir 90%. Ya, 90% kepemilikan publiknya. Artinya masyarakat semua yang pegang, udah nggak ada pengendali di sahamnya. Ya, sedangkan kalau kita ngomong friend, justru bagus karena sebenarnya friend ini secara institutional ownership-nya baik. Ya, kepemilikan masyarakat hanya sebesar 24%. Sisanya harga sahamnya masih dikendaliin oleh perusahaan-perusahaan seperti Global Nusa, Wahana Inti, Bali Media, dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi institutional ownership, friend masih baik. Artinya masih ada pengendalinya, dan yang pengendalinya nggak mau harga saham ini akan hancur. Karena dia pegang sahamnya. Ya, entah itu sebagai induk ataupun sebagai investasi. Ya maka dari itu lebih tenang sebenarnya kalau kita pegang friend. Apakah friend bisa ke 50? Mungkin, tapi saya rasa agak sulit karena ya banyak kepentingan juga, banyak pihak juga yang megang. Jadi akan sulit di 50-kan. Ya. Karena pemegang masyarakatnya dikit. Ya maka dari itu masyarakat ataupun retail di friend nggak bisa ngendaliin friend. Yang ngendaliin itu masih institusional. Jadi lebih aman. Ya meskipun balik lagi ini OWK ini yang buat harga saham friend ini jadi judi. Guyur terus gila-gila. Seperti itu ya oke nah berikutnya bahasa agak lama ya lalu berikutnya untuk risk ya ini sudah 2 hari naik selamat buat teman-teman ya seperti yang selalu saya bilang kalau di konsultasi saya selalu bilang beri skip aja ya setidaknya sampai realisasi merger seperti itu nah kalau kita cek BRIS ini diakumulasi lumayan ya dinaikin oleh IEB dan MG 2021 angka bagus 2025 nah tetapi yang harus kita perhatikan MGYB ini sesekali kadang dia langsung jualan di harga open ya jadi open dia langsung jualan karena tahu retail pada beli dia jualan di sana ya jadi bayangin dia punya 160.000 lot kalau kita hitung
Ini kita keluarin ya 300.000 lot ya. Karena ini cuma di opening aja. Cuma di closing. Biasanya nggak seperti itu. Nah, kalau kita hitung 37 dan sebagainya ya 150.000 lot itu bisa guyur langsung sampai sini. Harganya dari 260 bisa langsung ke 2070. Itu baru brisnya. Itu baru YB-nya. Belum MG-nya, belum panik-paniknya. Ya, jadi kita harus waspada. Memang apa namanya, YB akum, MG akum, tapi ini adalah broker-broker yang mainnya cepat dan harganya nih udah nggak waras ya. YB di 2020 harga bris 2160 ya, sudah profit hampir sekitar 5%. Dia sudah profit hampir sekitar berapa tuh, 1,5 M ya, sudah profit 5% dan dia sudah posisi jualan bebas. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi buat yang mau kejar pagi, hati-hati. Kalau mereka jualan, harusnya bris akan koreksi. Harusnya ya, karena agronya sudah kena UMA. Brisnya nggak tahu nih kena UMA atau enggak. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat siklus, naik 2 hari, dia akan consolidate, baru perlahan naik lagi. Ya, seperti itu. Jadi untuk bris silakan lah. Kalau member saya dan saya pribadi sudah banyak pegang dari bawah, jadi merem aja. Oke. Nah, berikutnya untuk DAX. Oh, gambarnya masih ada. Ya, jadi DAX ini bagus banget. Kita rekam dari sini ya. Kita rekam dari sini di harga 336. Saya ingat banget. Ya, itu sudah naik. Bahkan terakhir itu sudah sempat 50% di 525. Ya, dalam waktu berapa nih? Dari akhir November hingga pertengahan, kurang lebih 2 minggu. Bagus sekali, 2 minggu naik 50%. Nah, tetapi DAX ini sudah cukup menarik ya, karena setelah 3 hari koreksi ya, closingnya pun cukup bagus gitu kan. Palutor dia juga ke reject ya di EMA 200-nya. Ya, lalu kalau kita cek broker saham, sebenarnya yang lebih menarik dari DAX ialah broker summary-nya. Ya, jadi kalau coba kita cek dari 1207 ya, itu ini TP saya sudah ceritain ya. Di DAX ini ada satu broker yang terus distribusi, yaitu adalah TP ya. TP yang paling banyak dia akan terus distribusi ya. Saya nggak tahu penyebabnya kenapa ya, tapi kalau kita cek OD ya, itu belinya juga cukup banyak ya. Bahkan kalau kita bandingin top one-nya aja, OD lebih banyak belinya dibandingkan TP. Artinya ini accumulation ya. 13,1 di harga 454. Dan yang uniknya lagi, ini foreign, jadi asing ya. Jadi udah bandar beli banyak, asing pula ya, karena kalau kita tahu biasanya asing lebih pintar daripada bandar lokal, biasanya seperti itu ya. Jadi 454 tadi perdagangan kemarin sempat ke 450 tapi langsung naik. Kenapa? Ya karena harga bandar di 454. Seperti saya cerita kemarin Pegas ya, buat teman-teman yang ada beli Pegas, kan saya sudah bilang harga rata-rata bandar di 1666, harga sekarang 1655, udah beli aja dan Pegas profit 4%. Lumayan. Ya, jadi DAX juga sama, kita harapkan bandara sih nggak distribusi. Ya, kita harapkan nggak ada distribusi dari OD-nya, lalu juga masih ada MU. Ya, belinya 2 miliar, ya di harga hampir 500, ya setidaknya nyampe lah segini, 498. Ya, mau nggak mau MU cari cara biar dia BEP. Seperti itu. Ya, sisanya ini broker-broker copet aja sih, tapi harus kita perhatiin karena kalau dia jualan ini bisa guyur beberapa tick ya, karena DAX pada normalnya bid offernya cuman 3.000 sampai 5.000. Ini kalau YB sekali jualan itu 8 tick langsung. Maka dari itu harus hati-hati. Ya, tapi tetap OD selaku penggerak kedua, penggerak utama masih CC, tapi CC-nya belum ngapa-ngapain, saya perhatiin. Ya, saya telepon bandara dia belum ngapa-ngapain. Ya, lalu si DAX si OD ini pengendali kedua. Jadi ya kalau ketuanya dan wakil ketuanya diganggu ataupun belum bergerak ya harusnya masih aman. Intinya jangan sampai dia jualan habis tamat sudah untuk DAX. Oke. Ya, jadi untuk DAX masih bagus, targetnya jelas harus bisa di atas 500. Kalau sudah anteng di atas 500 enak lah, dia bisa lanjut ke 600 dan seterusnya. Ya, dengan asumsi market recovery-nya cepat. Ya, weekly-nya pun bagus ya. Dia rejecting di EMA 34, bagus.
ya, meskipun ya sudah naik 5 hari berturut-turut, 5 minggu berturut-turut. Oke, jadi ya kita follow saja, follow arus. Oke, jadi itu. Lalu untuk rekomendasi hari ini, mungkin teman-teman bisa perhatikan, ya DAX bisa diperhatiin, cukup menarik juga. Breeze juga bisa, tapi harus hati-hati. Lalu untuk teman-teman bisa perhatikan saham. Oh iya, HMSP saya ucapkan selamat dulu. Ya, saya waktu itu bilangnya antri di sini, tapi ternyata dia langsung rebound. Ya nggak masalah, intinya saya sudah bilang sangat potensi rebound. Ya, lalu KF Inaf, ini KF Ira DKK, selamat. Saya sudah bilang akan potensial naik. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah ikutin saya averaging down. Teman-teman harusnya sudah profit. Tadi ada yang japri saya, itu non VVIP punya, dia bilang terima kasih karena dia awalnya minus 5 sampai 6 juta gitu kan. Sekarang sudah minus cuma 1 jutaan. Karena dia ikut benar-benar cuma modal nonton, modal percaya, lalu di average, lalu bisa cicil jual. Yang minus 5 juta jadi cuma 1 jutaan. Ya, jadi harusnya teman-teman yang ikutin arahan saya itu bisa profit, karena saya sudah bilang bahwa Inaf KF ini prospek naiknya masih ada. Selagi vaksin itu masih digoreng beritanya, maka masih akan prospek meskipun harganya sudah kemahalan sekali. Ya, lalu teman-teman mungkin bisa perhatikan sektor konstruksi, sudah terlihat adanya mulai kembali naik ya setelah dia istirahat. Ya, sektor konstruksi istirahat, sudah mulai terlihat ada kenaikan, USKT, USBP, Weton, Wika, Adi. Ya, ini paling bagus Adi sih. Ya, karena Adi ini masuk FTSE Syariah kalau nggak salah. Ya, PTPP juga bagus, atau incer anaknya WG, PPRE, ini bagus-bagus. Jadi PPRE kurang. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan lah sektor konstruksi, nampaknya sudah mulai ada indikasi dia akan digoreng, ya, menggantikan sektor lain. Mungkin teman-teman bisa perhatikan juga ya untuk sektor konstruksi. Ya, jadi mungkin itu dulu ya, sudah cukup panjang penjelasannya. Jadi rekomendasinya ada DAX, teman-teman juga bisa perhatikan saham Breeze, teman-teman juga bisa perhatikan saham sektor konstruksi. Ya, jadi buat teman-teman yang mau join VVIP, linknya ada di deskripsi. Buat teman-teman yang punya sosial media, jangan lupa di follow sosial media kami. Sekian dulu morning briefing untuk hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.